Kalau Pak Boy Iya. sendiri gimana tanggapannya Pak? Kalau ada stigma atau anggapan seperti itu. Jadi orang takut gitu. Karena takut dicap wah fanatik banget atau malah dicap kurang paham soal agama. Iya, fanatis dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kegiatan syariat agama, itu adalah sesuatu hal yang memang Harus. harus Iya. sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Baik. Akan tetapi kita harus menyadari di luar kita kan juga ada orang lain. Mereka punya konsep ketuhanan sendiri dan kita juga punya konsep amalia sendiri masing-masing. Tetapi bagaimana kita saling harga menghargai, hormat menghormati. Nah itulah prinsip tasamuh itu ya, bertoleransi. Yang bisa menyebabkan perpecahan itu karena memang fanatisme akhirnya memunculkan memonopoli kebenaran dan membenci pemimpin. Bagaimana saat kita nggak setuju dengan pemimpin, tapi tanpa harus membenci gitu? Gimana? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu raja yang seperti itu, mengaku Tuhan. Ya. Allah mengutus untuk menasihati Fir'aun seorang nabi namanya Harun dan Musa. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Ketika mereka harus menasihati Fir'aun, Allah mengatakan kepada Harun dan Musa, "Faqula lahu qawlan layyina." Wahai Harun dan Musa, please nasihatilah Fir'aun dengan cara yang lembut. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngomong kasar sama pemimpin, mohon maaf hari ini, sama Pak Jokowi umpamanya, dan Kiai Ma'ruf, apakah Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Sehingga kita kok ngomong kasar sama pemimpin. Kalau toh kemudian pengen menyampaikan aspirasi, boleh dong. Saya pernah beberapa kali mengkritik kebijakan presiden, tetapi dengan watawasobil haq, watawasobil sober. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Dan diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Bayu Oktara hadir dalam podcast Cafe Toleransi spesial Ramadan. Dan gak terasa ya udah masuk minggu ketiga Ramadan. Pasti udah kuat lah ya di jam segini sama aroma masakan di rumah. Udah biasa aja ya kan. Gak cuma sahur dan juga acara buka puasa bersama. Tapi di bulan yang suci ini tentunya kita harus menjadikan sebagai sebuah momentum untuk memupuk cinta kepada agama dan juga tanah air. Dengan cara apa sih lebih tepatnya? Nah, di episode kali ini sangat spesial nih. Karena kita sudah lock jadwal beliau-beliau ini dari jauh-jauh hari supaya bisa menyapa Sobat Damai di bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita akan tanya-tanya nih kegiatan apa saja yang beliau-beliau sudah lakukan di bulan yang penuh berkah ini untuk keluarga dan juga negara tercinta. Langsung saja kalau begitu kita sapa yang pertama Kepala BNPT Bapak Boy Rafli Amar. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Salam damai. Salam Mas. Pancasila. Masya Allah. Terima kasih Pak sudah hadir di kesempatan kali ini buat Sobat Damai. Dan juga tentunya tidak hanya kami berdua yang mewarnai podcast Cafe Toleransi spesial Ramadan ini. Tapi kami juga sudah kedatangan seorang pendakwah yang di bulan Ramadan ini kita yakin jadwalnya full sekali untuk mengisi ceramah di masjid ataupun pondok pesantren. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan ngobrol dengan beliau. Langsung saja kita sapa Gus Miftah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah masih puasa. Masya Allah, Beliau alhamdulillah. di samping pendakwah juga pembawa acara juga. Pembawa acara juga, betul. Persoalannya kalau saya datang sebagai host ya kasihan Bayu. Jangan dong, saya nanti kehilangan terancam. Hari ini jadi berganti peran dulu. Ganti peran dulu ya. Waduh, kalau begitu ini ada sedikit beban sebenarnya. Jadi kerja tapi sambil dapat ada mentor yang luar biasa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Sobat Damai, supaya pesan yang kami sampaikan bisa terdengar dengan jelas, izinkan kami untuk membuka masker dan melepasnya. Dan sebagai informasi, kami selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan tentunya kita juga sudah melakukan vaksin, booster juga dan sudah melakukan swab antigen. Alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi sekali lagi kami mohon izin untuk lepas masker terlebih dahulu. Izin, Pak Boy, Masih. Gus. Nah, kita langsung ngobrol-ngobrol dulu nih untuk Gus Miftah boleh diceritakan nggak? Ini kan tahun ini ya kita tahu berbeda dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Ramadan suasananya berbeda. Walaupun pandemi mungkin udah belum selesai tapi udah di ujung-ujung. Apa aja nih kegiatan di Ramadan tahun ini Gus?
Saya pikir ini menarik ya. Dari dulu awal COVID, pemerintah itu kan sempat membuat himbauan jangan dulu dolar di masjid, jangan jumatan di masjid, jangan tarawih di masjid. Ya. Saat himbauan itu ada, banyak di antara masyarakat yang teriak-teriak, ini pemerintah anti Islam nih. Masa sholat Jumat di masjid nggak boleh? Sholat dibatasi, jaga jarak dan sebagainya. Ini pemerintah jelas anti Islam. Nah, sekarang pemerintah sudah membolehkan untuk ke masjid, sudah membolehkan untuk tarawih. Tentunya dengan prokes yang lebih sederhana dan standar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya, masjid juga masih sepi kok gitu. Artinya yang dulu teriak-teriak pemerintah anti-Islam ya itu cuma cari-cari salahnya pemerintah saja. Toh sekarang sudah dibolehkan, masjid juga masih sepi. Sepi juga sih. Apalagi sudah masuk ke minggu ketiga atau keempat. Udah keliling-keliling. Iya, udah persiapan mudik dan sebagainya. Betul, mudik juga udah dibolehkan. Artinya sebenarnya dulu itu ketika pemerintah ada himbauan untuk tidak ke masjid, ya sebenarnya mereka juga bukan aktivis masjid. Begitu dibolehkan toh nggak berangkat juga ya Gus ya. Gitu. Nyatanya sekarang dibolehkan juga masih sepi-sepi saja ini. Aduh, kalau Maka harusnya kita maksimalkan. dimaksimalkan. Kita maksimalkan momentum Ramadan ini sambil sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan selesai Lebaran ya benar-benar Indonesia pulih dari COVID. Amin, amin, amin. Harapan dan doa kita bersama. Nah, sekarang saya menuju ke Kepala Badan. Pak Boy, bagaimana Pak kalau jadwal Ramadan tahun ini secara pribadi ataupun juga mungkin mewakili institusi, ada perbedaan dibanding tahun kemarin Pak? Ya, memang ada sedikit perbedaan, tetapi yang jelas kita harus tetap pertama menjaga kinerja. Ya. Dan karena ini bulan suci, ya tentu sedapat mungkin kita memaksimalkan ibadah kita. Karena kan momen bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Jadi tentu juga harus kita manfaatkan dalam konteks meningkatkan ibadah kita. Masya Allah. Yang ketiga, kita melihat ada perbedaan pasti. Karena tahun lalu kita kondisi COVID-nya masih cukup serius. Nggak ada jadwal bukber tuh ya Pak? Ya, artinya memang protokol kesehatan ketat dan juga sampai hari ini pun kita tetap jaga. Tetapi yang jelas hari ini kita semakin harus bersyukur karena virusnya sudah mulai agak terkendali dan bahkan mudah-mudahan juga yang tadinya pandemi menjadi endemi. Jadi kita harus mensyukuri sebagai bangsa Indonesia. Momen Ramadan 1443 Hijriah ini adalah momen kita juga untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kenikmatan, kemudahan dan juga suasana, apalagi pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk mudik. Betul. Ini kan kegembiraan yang bisa menambah imunitas kita. Itu dia, udah banyak nih yang bikin persiapan, bahkan asisten rumah tangga udah bikin jadwal sendiri Pak. Waduh, ini kekhawatiran muncul lagi apakah mereka akan balik apa enggak nih. Nah kita lanjut lagi ke Gus Miftah, Pak Boy izin. Kan Gus sudah keliling nih di Ramadan ini dari pesantren-pesantren, dari tempat-tempat untuk berdakwah juga. Udah gitu yang kalau dilihat dari sosial media yang hadir jamaahnya juga banyak sekali anak-anak muda. Nah zaman sekarang tuh dakwah yang materinya seperti apa Gus? Yang mudah diserap dan dipahami dan diminati sama anak-anak muda? Yang pertama begini, saya sering mengatakan orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Artinya semangat untuk belajar ngaji ini harus disertai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan yang benar. Jangan sampai kemudian ketika kita salah milih tempat pengajian, salah milih ustadz dan lain sebagainya, justru tidak menyelamatkan, malah menyesatkan. Maka Ramadan terakhir sebelum almarhum Mbah Maimun Zubair, sebelum Mbah Maimun Zubair meninggal dunia, 3 hari sebelum Idul Fitri, saya di video call sama beliau. Waktu itu saya kaget yang video call asisten beliau. Kemudian ternyata di layar HP itu ada Mbah Maimun, jenderal. Waktu itu beliau wasiat sama saya begini, Miftah, beliau bilang, sekarang konten ngajimu 2 hal saja, beliau bilang. Yang pertama, ngajimu di klub malam, di lokalisasi dan lain sebagainya tetap kamu lanjutkan. Kenapa? Karena jarang orang yang bisa seperti kamu, satu. Kemudian yang kedua adalah mulai sekarang konten pengajianmu diperbanyak kajian kebangsaan. Itu wasiat langsung dari Mbah Maimun jenderal waktu itu. Maka hari ini di era
seperti hari ini, konten kajian saya, Mas Bayu, itu lebih banyak kepada kajian-kajian kebangsaan. Yang saya tanamkan nilai-nilai itu kepada anak-anak muda. Tentunya dengan cara yang efektif. Nah, Saya selalu membuat pengajian saya ketika menyampaikan value itu dengan dua hal. Yang pertama, menyampaikan value itu harus edukatif. Yang kedua, rekreatif. Maka dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Salah satunya apa? Hari ini saya dikenal orang sebagai master of quote. Karena saya menyampaikan ayat dan hadis, itu saya lakukan dengan menggunakan quote. Termasuk quote-quote tentang toleransi, quote-quote tentang kebinekaan, dan lain sebagainya. Ternyata itu lebih efektif. Karena memang salah satu metode dakwah itu adalah khotibun nas biqadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, sasaran saya hari ini adalah anak-anak muda. Jangan sampai anak-anak muda ini tersusupi oleh pikiran-pikiran radikalis. Maka kita menyampaikan ajaran agama dengan happy dan menyenangkan. Nah, itu dia tuh. Kalau udah dapat rasa menyenangkannya, biasanya kita lebih mudah untuk menyerap dan mengikuti kan Gus ya. Iya, kalau mereka udah senang pasti akan ada trust. Betul. Dan mereka jangan sukarela juga merekam, membagikannya lewat sosial media sekarang. Nah, kalau Pak Boy sendiri di bulan suci Ramadan ini kan sesuai dengan tema kita, seharusnya kita bisa menjadikannya sebagai sebuah momentum untuk menambah kecintaan kita terhadap agama dan juga tanah air. Caranya bagaimana untuk memunculkan dan mengimbangi dua hal tersebut, Pak Boy? Ya, kita bangsa Indonesia ini bersyukur. Tadi beliau menyampaikan Mbah Maimun. Ya. Dan jauh sebelum itu kan, sebelum kemerdekaan kita tentu juga mengenal sama-sama tokoh ulama besar ya. Khalifatul Syekh Hasyim Asy'ari yang mengedepankan prinsip hubul waton minal iman. Jadi ini sebuah prinsip yang mungkin kita tidak dapatkan didengar dari ulama-ulama lain di luar Indonesia. Tetapi beliau karena memang momentumnya, lahirnya di masa penjajahan, masa perjuangan. Jadi betapa pentingnya kita ini bangsa Indonesia mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Hanya dengan cinta kepada tanah air lah bahwa kita bisa mengumandangkan semangat persatuan itu. Karena tanpa ada rasa cinta kepada tanah air, maka sulit kita bisa menerima perbedaan. Bayangkan dari Papua sampai Aceh ya, kemudian 1.300 suku di negara kita. Demikian juga bahasa, ras. Tetapi kita diajarkan untuk bersatu, diajarkan untuk mengedepankan semangat persatuan. Jadi prinsip cinta kepada negara itu adalah bagian daripada iman. Itu adalah sebuah konsep amaliyah yang luar biasa yang diwariskan leluhur kepada kita. Nah, jadi hari ini kita termasuk bangsa yang sangat beruntung diperkenalkan dengan konsep agama dan kebangsaan yang harus dibangun secara seimbang. Karena pada akhirnya nanti kalau hanya kita mengedepankan semangat keagamaan yang memang tentunya kewajiban kita sebagai insan umat beragama dalam menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa, hablum minallah, tetapi hablum minnasnya kita imbangi dengan semangat kebangsaan tadi. Bahwa di negara kita ini bukan kita sendiri, tetapi banyak lain, masyarakat lain yang berbeda dengan kita dari berbagai latar belakang. Tetapi dengan prinsip itu akhirnya kita mengedepankan semangat ukhuwah watoniyah yang luar biasa, yang hari ini seimbang. Dan jangan lupa juga prinsip hubul waton minal iman itu juga tergambarkan dari Undang-Undang Dasar kita dalam pasal 27, karena di situ ada kewajiban bela negara. Jadi itulah keberuntungan kita sebagai bangsa Indonesia, diwariskan oleh para ulama yang menseimbangkan antara semangat untuk meningkatkan keimanan ketakwaan sesuai dengan agama masing-masing, tetapi juga di satu sisi semangat untuk mencintai sesama anak bangsa, satu sama lain walaupun berbeda dari berbagai aspek. Siap, ini satu hal yang luar biasa ya Sobat Damai. Kita mendapatkan berkah, mendapatkan gift gitu ya sebagai bangsa yang
begitu banyak perbedaan, tapi perbedaan ini justru yang bisa menyatukan karena ada rasa cinta tanah air. Karena ya dalam agama juga diajarkan seperti yang disampaikan, hubbul watan minal Minal iman, iman. begitu ya Pak ya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman dan ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan satu keberkahan yang harus kita lanjutkan gitu. Nah, bicara soal harus mengimbangi antara keagamaan dan juga dunia sosial gitu, kehidupan sosial. Saya mau nanya lagi nih ke Gus Miftah, Pak Boy. Kan bisa dikatakan kita ini kadang-kadang anak muda tuh suka kesulitan untuk bisa memahami mengenai dua hal ini dalam konteks begini, Gus. Misalnya kalau kita mengaku sebagai orang yang religius, tuh ya ada stigma, ada anggapan, ih fanatik banget deh lo. Gitu akhirnya enggak takut mengungkapkan diri, menunjukkan diri, keislaman kita tuh kita jadi sembunyi-sembunyi gitu karena takut dicap fanatik dan seolah-olah udah hubungannya wah teroris nih kalau fanatik gitu. Tapi kalau misalnya kita fokus di kehidupan sosialnya aja ya dicap juga Gus. Lu gimana sih agama lu tuh kurang, makanya lu jangan dunia terus. Ingat besok mati bro gitu. Nah jadi agak susah untuk menjaga keseimbangan ya, gimana Tapi tanggapannya bilang Gus Miftah? matinya jangan nunjuk kameramen. Oh ya sorry. 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 Bukan. Gak maksudnya teman saya gitu. Oh, iya. Ngomongnya gitu Gus. Gimana tuh tanggapannya untuk seimbang? Jadi begini. Kita diperintahkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, untuk menjadi umat yang tengah-tengah. Artinya apa? Umat yang moderat. Lah saya hari ini mencatat Jenderal itu ada 3 tantangan moderasi di Indonesia. Yang pertama adalah berkembangnya pemahaman dan pengamalan keagamaan yang berlebihan sehingga melampaui batas dan bahkan ekstrim sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Esensi ajaran agama itu apa sih Mas Bayu? Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Maka pemahaman keagamaan disebut berlebihan dan ekstrem jika justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Contoh beginilah, kita masih ingatkan dulu ada beberapa ormas yang ketika masuk bulan Ramadan, mereka tersinggung dengan restoran dan rumah makan yang buka di siang hari. Sehingga kemudian mereka melakukan apa? Sweeping dan berusaha menutup restoran mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan. Karena mereka merasa puasanya tidak dihormati. Kalau saya berpikirnya dengan logika terbalik, bagi saya orang puasa itu tidak untuk minta dihormati, tetapi justru orang berpuasa itu adalah akan melahirkan pribadi yang terhormat. Kenapa saya katakan saya puasa tidak minta untuk dihormati? Karena Allah mengatakan as-saumuli, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Saya puasa tidak minta dihormati oleh manusia, tetapi langsung karena Allah. Maka kamu puasa tidak untuk minta dihormati, tetapi akan melahirkan pribadi yang terhormat. Maka bagi saya bulan Ramadan, yang harus ditutup itu bukan restorannya, tapi mulutnya. Maka kenapa orang puasa mulutnya bau? Supaya lebih banyak diamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah munculnya klaim kebenaran dan tafsir agama. Ada sebagian orang yang merasa paham tafsir keagamaan sajalah yang paling benar. Lalu memaksa orang lain yang berbeda untuk mengikuti pemahamannya. Bahkan bila perlu dengan menggunakan cara dan paksaan kekerasan. Ini yang disebut melampaui batas dan berlebihan dalam beragama. Jadi, klaim kebenaran sepihak lalu memaksakan kehendak. Contoh begini, Jenderal masih ingat kasus di Semeru, seseorang yang membuang sesaji dengan mengatasnamakan Allah. Ini yang menyebabkan murkanya Allah. Pertanyaan saya adalah, sejak kapan kamu jadi wakilnya Allah? Itu yang kedua. Dan paham seperti ini sekarang di Indonesia banyak banget. Mengklaim apa yang dia tafsirkan merasa yang paling benar. Dan paling bahaya lagi adalah dia bertindak seolah-olah mengatasnamakan Allah. Ini kan ngeri sekali gitu loh. Lah makanya kemudian kita memberikan pemahaman kepada anak-anak muda seperti itu. Contoh begini yang paling gampang. Tadi Jenderal berbicara soal hubul waton. Al-waton menurut Mbah Hasyim Asy'ari itu artinya bukan negara, tetapi tanah air. Dan negara di dunia yang mempunyai konsep tanah dan air itu hanya Indonesia. Makanya jangan kaget kemudian, jangan Anda mempunyai persepsi yang salah ketika Presiden Jokowi memulai pembukaan ibu kota negara baru di Kalimantan. Kenapa beliau minta para gubernur untuk membawa tanah dan air dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Ini hebatnya Pak Jokowi menurut saya. Kenapa? Karena beliau memahami kearifan lokal, memahami budaya masing-masing daerah. Sehingga apa? Ketika mereka dilibatkan,
Inilah penghargaan Pak Jokowi kepada kearifan lokal. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Maka kalau Anda mengatakan Pak Jokowi klenek sirik dukun dengan memindahkan ibu kota di Kalimantan, meminta kepada gubernur untuk membawa tanah dan air, itu dianggap sirik, Anda salah. Semangat yang dibawa itu persatuan. Bagaimana kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo ketika membuat Masjid Demak Jenderal, itu kan proyeknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Tetapi Wali Songo melibatkan semua wali. Sunan Gunung Jati, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel. Dan hebatnya Kalijogo apa waktu itu? Meminta kepada para wali untuk membawa sumbangan untuk membangun Masjid Demak. Makanya ada yang membawa tiang, ada yang membawa kayu, membawa ini, membawa itu. Semangat yang dibawa adalah persatuan. Itu pula kemudian dipraktekkan oleh Pak Jokowi ketika membuat ibu kota negara baru. Ya. Kan keren banget kan itu. Betul. Kita nggak pernah berpikir seperti itu. Atau mungkin jenderal kita lebih jauh mengambil contoh ya. Ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran, maka Hajar Aswad lepas dari Ka'bah. Seluruh kabilah di Arab itu berebut untuk memasangkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ya. Akhirnya kemudian karena nggak ada yang mau mengalah, semuanya pengen memasang, dibuat sayembara. Apa sayembaranya? Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram pertama kali, dia berhak untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. Yang terjadi apa? Nabi Muhammad muda masuk ke masjid pertama kali. Ternyata Nabi Muhammad tidak egois, bro. Apa yang dia lakukan? Beliau ngambil kain panjang dan lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, dan yang dia lakukan apa? Meminta semua kepala kabilah untuk memegang sudut kain itu, membawa Hajar Aswad mendekati Ka'bah. Begitu sudah dekat Ka'bah, baru Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Apakah kemudian ketika Pak Jokowi melakukan itu, mohon maaf, dengan menggunakan tanah dan air dari semua masing-masing daerah, semangat yang diambil adalah peristiwa Hajar Aswad itu. Maka jangan gampang kita mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini dukun dan sebagainya. Karena jenderal, saya melihat awal dari kasus-kasus intoleransi, kemudian masuk ke arah radikalisme dan sebagainya. Salah satunya adalah dengan menanamkan kebencian kepada para pemimpin. Oh, dari situ akarnya. Awalnya ya, dari Gus? situ. Oke. Nah, kalau Pak Bayu sendiri gimana tanggapannya, Pak? Kalau ada stigma atau anggapan seperti itu. Jadi orang takut gitu. Karena takut dicap wah fanatik banget atau malah dicap kurang paham soal agama. Iya. Akhirnya ya untuk menemukan keseimbangan yang moderat seperti Gus Miftah katakan tadi jadi bingung gitu. Gimana tanggapannya? Pak Iya. Bayu? Prinsipnya kalau menurut saya fanatisme itu bukan tidak bagus, bagus ya. Ya. Tetapi yang terpenting kita tidak boleh memonopoli kebenaran. Memonopoli Ini yang kebenaran. Kebenaran sepihak jenderal. Ya. Jadi dianggap orang lain itu adalah salah. Fanatis dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kegiatan syariat agama, itu adalah sesuatu hal yang memang Harus. Ya. sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Akan tetapi kita harus menyadari di luar kita kan juga ada orang lain yang tentunya katakanlah apalagi agamanya berbeda. Tentunya juga kita harus hormati. Mereka punya konsep ketuhanan sendiri dan kita juga punya konsep amalia sendiri masing-masing. Tetapi bagaimana kita saling menghargai, hormat menghormati. Nah itulah prinsip tasamuh itu ya, bertoleransi. Karena dengan semangat tidak memonopoli kebenaran, akhirnya kita menghormati apa yang diyakini oleh orang lain. Dan itu merupakan haknya dan merupakan hak individu dari setiap anak bangsa yang lahir di muka bumi ini, yang tentunya berlandaskan kepada keyakinan apa yang dia ketahui. Jadi hormat menghormati itulah dari sisi nilai kemanusiaan yang harus kita jaga. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam sekali. Ya. Adat dan budaya. Ya, jadi proses masuknya agama Islam sendiri tentu yang dikawal atau diteruskan oleh para wali itu kan juga berbaur dengan adat budaya Nusantara ya, yang tentunya kita harus lihat sebagai sebuah kekayaan dari bangsa Indonesia yang memang bisa jadi tidak ada di negara lain. Tapi inilah keindonesiaan kita. Keindonesiaan kita, milik kita yang harus kita hargai, kita hormati, dan kita harus syukuri. Karena dengan perbedaan ini, Indonesia masih tetap bersatu. Itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kepada bangsa ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kepada seluruh anak bangsa
hari ini kita mensyukuri nikmat itu. Jadi tentunya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah akan menambah terus nikmat-nikmat ke depan. Tapi kalau kita kufur atau kita kerjanya cuma ngedumel aja atau katakanlah menyalahkan orang lain, ya mungkin lebih banyak azab akhirnya akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Auzubillah min dzalik, subhanallah. Nah, kalau tadi Gus Miftah bilang katanya salah satu ya yang bisa menyebabkan perpecahan itu karena memang fanatisme akhirnya memunculkan memonopoli kebenaran dan membenci pemimpin. Nah, tapi kan kita kan nggak bisa selamanya selalu setuju begitu. Bagaimana saat kita nggak setuju dengan pemimpin tapi tanpa harus membenci gitu? Gimana caranya? Mungkin bisa saya kasih contoh ya. Dulu ada presiden hebat, khalifah hebat namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ya sehebat-hebatnya dia adalah salah. Sehingga kemudian ada beberapa ulama yang agak keras dan bahkan mungkin keras banget itu mendatangi khalifah Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, "Inni nasihun lak, wahai presiden, saya ingin menasihati Anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah sama saya." Jawaban Harun ar-Rasyid apa waktu itu? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat dibandingkan Anda. Siapa yang dimaksud? Harun dan Musa. Ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu raja yang seperti itu, mengaku Tuhan. Allah mengutus untuk menasihati Fir'aun seorang nabi namanya Harun dan Musa. Orang yang lebih hebat dibandingkan ulama itu, yaitu Harun dan Musa, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya, yaitu Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa ketika mereka harus menasihati Fir'aun? Allah mengatakan kepada Harun dan Musa, "Faqula lahu qawlan layyina." Wahai Harun dan Musa, please nasihatilah Fir'aun dengan cara yang lembut. Pertanyaannya adalah, kalau kita ngomong kasar sama pemimpin, mohon maaf hari ini, sama Pak Jokowi umpamanya, dengan Kiai Ma'ruf, apakah Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Apakah Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Sehingga kita kok ngomong kasar sama pemimpin. Dalam hal ini mohon maaf, saya tidak membela apapun dengan kepentingan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Tapi saya mengatakan apa? Kalau sebagai anak bangsa, kita tidak pernah bangga dengan pemimpinnya. Bagaimana dengan orang lain? Kalau toh kemudian pengen menyampaikan aspirasi, boleh dong. Saya pernah beberapa kali mengkritik kebijakan presiden, tetapi dengan watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dan diterima. Contoh waktu itu ketika presiden membuat keputusan legalisasi miras. Saya waktu itu protes. Mohon maaf, saya tidak setuju. Kenapa? Karena keharaman khamar dalam Al-Quran itu mutlak, qat'i. Beda katakanlah dengan bunga bang, apa itu haram atau tidak, itu debatable. Tapi kalau khamar haram itu adalah mutlak. Maka saya tidak setuju bahwa ketika miras dilegalisasi. Tak guyoni ya Pak, waktu itu saya guyon. Bagi saya minuman keras yang bisa dikonsumsi dan halal cuma satu, es batu. Dan ternyata sehari kemudian Pak Praktek telepon saya, "Gus, mohon izin, besok Pak Jokowi insya Allah akan membatalkan keputusan soal legalisasi miras." Artinya apa? Presiden kita tidak anti kritik, bro. Nyatanya kita ngomong juga diterima. Selama cara penyampaiannya itu baik. Jangan sampai niat yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu maksud saya. Jadi ya boleh-boleh aja untuk boleh-boleh menyampaikan saja. aspirasi, tapi ada adabnya begitu. Ada adabnya, ada etikanya. Ada etikanya. Ada etikanya, etika kepada pemimpin. Sekarang beginilah, jangankan suami itu kan pemimpin rumah tangga. Betul. Istri pengen menasihati suami atau memberikan masukan kepada suami, itu pun ada etikanya. Maka saya bilang suami yang baik itu suami yang mendengarkan pendapat istrinya. Dan istri yang baik yang mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Asal banyak pendapatannya ya. Ya ini kalau kita bicara soal ada penyampaikan, sebenarnya kalau kembali ke agama Islam, mungkin Sobat Damai juga tahu kalau misalnya kita lagi sholat jamaah gitu, imam salah gerakan atau nggak salah baca, kan juga ada adabnya sebagai makmum untuk mengingatkan, menyampaikan. Ya subhanallah. Ada caranya kan? Ada caranya. Nggak langsung bilang, salah bro, woi. Harusnya berdiri. Gitu, nggak gitu ya. Lah sekarang apalagi
lagi jadi presiden, imamnya negara. Sekarang imamnya sholat loh. Iya, Itu iya. baru mau ngimami sudah sudah diancam sama makmumnya. Hoi, jangan lama-lama. Nah, tapi sekarang nih untuk menyampaikan aspirasi, Pak Boy, kan kita tahu banyak sarana, banyak media, termasuk salah satunya adalah sosial media. Begitu gampangnya orang menyampaikan sesuatu dan begitu gampangnya orang mendapatkan informasi. Nggak sedikit juga yang memanfaatkan media sosial ini untuk menyusupkan nilai-nilai yang justru informasi yang provokatif, Iya. yang menyebar kebencian, akhirnya padahal itu juga belum tentu benar, hoax, dan lain-lain. Bagaimana BNPT mewaspadai ini dan juga mengantisipasi hal ini, Pak Boy? Ya, pertama kita bersyukur bahwa perkembangan teknologi informasi dengan adanya dunia maya ini ya, itu Ya. adalah sebuah situasi yang menambah kemudahan bagi anak bangsa antar masyarakat untuk bisa berkomunikasi. Permasalahannya yang tadi itu, adab tadi. Ini persoalan adab ini di dalam dunia maya ini masih kurang dan masih perlu ada perbaikan lebih keras lagi dari kita semua ya. Bagaimana adab-adab di dunia nyata itu, di dunia nyata aja kadang-kadang juga Dilanggar kita juga. tidak menemukan banyak sekali hal yang tidak beradab kan. Apalagi di dunia maya yang secara fisik orang tidak kelihatan satu sama lain. Yang ada adalah umpatan, curahan hati, pikiran, kepala setiap manusia yang menggunakan akun media sosial. Tetapi mereka masih dengan mengekspresikan hal-hal yang katakanlah jauh daripada nilai-nilai kemuliaan akhlak. Karena kan beragama ini kita tujuannya adalah memuliakan akhlak kita ya, akhlakul karimah. Tapi bagaimana dalam pemanfaatan sosial media ini itu mencerminkan bahwa kita adalah insan hamba Tuhan yang berakhlak. Nah, ini tantangan kita ke depan. Bangsa Indonesia ini termasuk pengguna media sosialnya yang jumlahnya besar di dunia. Mungkin nomor 4 di dunia. Karena dari 212 pengguna internet, itu 80%-nya pengguna medsos. Pemilik akun medsos. Dan 60% dari pengguna akun medsos itu adalah generasi muda. Nah, kita berharap generasi muda dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini adalah untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, untuk menasihati dalam kebaikan dan penuh kesabaran. Itu yang penting. Jadi jangan sampai isinya tuh umpatan, hinaan, provokatif. Saya pikir kepribadian bangsa Indonesia tidak di situ. Tapi bagaimana transformasi nilai-nilai luhur bangsa ini ke dalam sosial media itu yang tentu harus didukung oleh semua warganet agar kita menjadi bangsa yang berbudaya, memiliki adat istiadat yang baik dan tentunya peradaban yang bagus di dalam penggunaan sosial media. Siap, Pak Jenderal. Izin, mohon maaf bertanya. Kalau Pak Boy sendiri punya sosial media nggak, Pak? Saya ada, kebetulan Instagram saya ada. Instagram. Ya. Dan biasanya Instagram itu digunakan untuk apa? Biasanya kan semua memanfaatkan Instagram Ya. untuk menjual sesuatu, selling something, to tell people, untuk menyampaikan kepada orang banyak. Kalau Pak Boy memanfaatkan sosial media untuk apa? Saya dalam konteks sosial media yang sifatnya pribadi ya, pertama adalah membangun semangat untuk beraktivitas secara positif. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, membangun semangat untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni. Membangun semangat untuk kita mencintai tanah air. Jadi medsos itu bagi saya adalah sarana berkomunikasi saya pribadi dengan para sahabat untuk menunjukkan setidak-tidaknya karakter itu. Demikian juga semangat kaitan masalah ya hal-hal yang positif itu adalah contohnya berolahraga. Yeah. Ini kan olahraga itu sangat penting ya dalam Betul. kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu istilahnya berharap semoga ini adalah sebuah pesan-pesan yang bisa berdampak positif kepada masyarakat yang melihat. Nah, ini banyak sekali pesan positif dari sosial media. Flexing itu nggak pernah, Pak?
Saya tidak. Enggak ya. Zaman sekarang soal anak-anak muda, waduh. Yang difleksingin BNPT. Kalau Gus Miftah sendiri, Gus, ngelihat fenomena sosial media seperti sekarang ini, gimana cara kita menahan godaan dari sosial media? Karena kan godaannya tuh macam-macam. Ada yang menggoda emosi, bikin marah, atau malah menggoda untuk macam-macam lah. Untuk pemahaman yang baru, pemahaman yang lain. Dari kacamata Islam, gimana? Saya pulang dari Taiwan, di pesawat itu baca Quran. Kebetulan yang saya baca waktu itu surat Yasin, Jenderal. Di menjelang akhir surat Yasin itu ada satu ayat yang menarik. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Waktu itu saya mikir, kenapa kok mulut dikunci? Ternyata jawabannya hari ini, Jenderal. Kenapa tangan yang berbicara? Kok mulut dikunci, tangan berbicara? Karena hari ini orang banyak bermaksiat itu dengan tangannya, dengan jari jemarinya, dengan jempolnya. Saya mendapatkan jawaban itu di angkasa. Bagaimana kemudian hari ini orang mencaci orang lain dengan menggunakan tangannya, tidak lagi dengan mulutnya, dengan jempolnya, membuli, menghina, mencaci, memaki dengan tangan-tangannya. Pada semuanya besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sering guyon sekarang begini, sekarang malaikat Raqib dan Atid itu sudah tidak pernah mencatat amal manusia. Kenapa? Karena semua manusia sibuk mencatat amalnya masing-masing. Makanya besok di akhirat ketika dihisab, kita pede nih, malaikat nggak punya catatan saya nih. Begitu malaikat datang, dia langsung ngomong, buka HP-mu, selesai. Tinggal keluar hashtag-nya, keluar semua. Artinya apa? Yuk kita dituntut untuk bijak dalam bermedsos. Salah satunya adalah postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Ini menjadi penting saya pikir untuk saya sampaikan. Karena hari ini kadang-kadang untuk ngejar traffic, kita kadang-kadang posting sesuatu yang sebenarnya nggak ada value. Makanya kalau saya selama ini ketika menggunakan medsos saya, ketika saya memposting video atau foto, itu harus ada value yang bisa diambil oleh para netizen. Jangan sampai apa yang kita posting itu justru menimbulkan fitnah, menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang salah paham gara-gara postingan kita itu. Maka kesimpulannya adalah postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Saring sebelum sharing. Karena hari ini kita hampir semuanya kok nggak bisa lepas dari medsos, Jenderal itu. Makanya contohnya kemudian yang sering saya sampaikan adalah saya beberapa kali, Jenderal, itu membuat giveaway kebangsaan. Apa itu giveaway kebangsaan? Di situ saya pernah kemudian makan di ruangan Bung Karno yang di Hotel Ina Beach itu. Kemudian saya kasih backsound lagu kebangsaan. Saya bilang, kepada 10 orang yang bisa menjawab lagu kebangsaan apa yang menjadi backsound video ini, maka akan saya kasih hadiah. Kemudian ketika saya berbicara Hari Pahlawan, saya posting soal pahlawan, saya bilang, sebutkan pahlawan yang merupakan pasangan suami istri. Artinya apa? Saya pengen membangkitkan semangat nasionalisme dan berbangsa dan bernegara melalui medsos. Dan ternyata itu efektif. Nah, kenapa kemudian kita tidak melakukan dengan cara-cara yang sesederhana itu, Jenderal itu? Ayo, mana gini, ketika kita berbicara soal toleransi, apa sih yang kamu pahami dari toleransi? Ada 10 hadiah menarik bagi siapa yang bisa menjawab apa itu toleransi. Itu yang selama ini yang saya lakukan untuk memberikan sumbangsih saya kepada bangsa ini.